yang disebut ahli Rismon ya, si Rismon itu Sianipar. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder, buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti abal-abal. Sekali lagi saya bilang yang diputar oleh Rismon tadi itu bukti abal-abal. Kenapa itu dari pengacara ya, iya, yang dibaca oleh Rismon Sianipar ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan. Itu kan nggak jelas. Ya, terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Ya, kalau secara teknikal mungkin tidak ya kan. Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ. Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang itu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Saya tambahin Pak. Ya, betul. Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, gimana? Betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Rismon sebagai ahli itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. No. Iya. Apa yang saya uji pertama adalah metadata analisis karena di situ digital artifact, merekod semua apa yang bentar Pak. Merekod apa yang telah dilakukan terhadap digital video tersebut. Iya. Baru kemudian itu kita korelasikan dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Tetapi yang Pak Roy Suryo giring kan seolah-olah saya menganalisa cuma gerakan tangan yang sudah mengalami downscaling distorsi tersebut. Padahal itu saya korelasikan dengan apa yang sudah diuji? BAP, di BAP Muhammad Nur Lazar dan Christopher Harimarianto. Di situ jelas tadi yang dua disebut itu adalah ahli dilakukan rekayasa barbar, brutal, biadab, di mana seharusnya yang otentik adalah 1920 1080 pixel, 2 jutaan pixel atau full high definition. Ternyata menjadi 960 576 standard definition alias 0,5 juta pixel per frame. Persis. Berarti mereka sengaja buang 1,5 juta pixel per frame. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Nur Lazar yang notabene adalah Ketua APDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015-2019. Dan dia ketua saat itu, Ketua Subdit Komputer Forensik Mabes Polri. Mabes Polri merekayasa ini yang brutal semacam ini. Yang saya ingin jelaskan supaya semua juga sama-sama enak. Yang disampaikan Bang. Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini lah. Ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini ya, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan, gitu, membuat keributan dengan cara menunjuk-nunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini di detik itu. Ya, di detik itu jelas itu dia tujuh hakim Jessica Wongso, saya rela bertanggung jawab itu di dunia ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ini ya. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya itu, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan.
mohon maaf, kedua orang ini juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan forensik analog, ya. Karena lagi-lagi ijazah ini adalah analog, ya. Kalau ahli forensik yang betul-betul menguasai tentang pengujian forensik dengan ilmu yang konvensional, masih mungkin mereka kan mengklaim diri seolah-olah lebih ke digital. Ya sekalipun juga kami masih menyaksikan, ya apakah misalnya Pak Roy itu betul-betul memiliki kemampuan di situ karena pendidikannya juga tidak linear, ya. Pak Lismon juga, ya mohon maaf Pak, masih dipersoalkan tentang S2 S3-nya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila, ya kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila. Membandingkan persepsinya, ya kalau kita kan melihatnya satu, ya sebetulnya gampang sekali dari awal juga. Siapa sih yang membuat? Kenapa sih nggak dibuka aja di? Nah, itu tidak semudah itu kita membuka itu. Ya ini kan sudah masuk ke ranah pengadilan, ya sebagai barang bukti, barang materinya itu. Kalau kita bicara itu, ya KPU sudah pernah, ya dari Solo, Jakarta maupun pusat, itu kan sudah ada semua itu, apa namanya, katakanlah fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada itu, ya itu sudah jelas secara material itu sudah jelas gitu loh. Nah kalau kita bilang, makanya sekarang ini bagaimana persepsi yang satu bilang palsu, yang satu bilang asli, yang satu berusaha menarik opini publik untuk mempercayai pembenaran dia terhadap ijazah palsu itu. Sedangkan kami defend, tapi kita memberikan, ya kan, memberikan pembuktian yang ada sampai ke uji lapor, ya. Dan terakhir ini dari tapi kan menurut Pak Roy kalau tidak sejalan dengan dia berarti semuanya bukan tidak sejalan kalau dengan saya. Tidak sejalan dengan pasti semuanya palsu lah, udah bilang kan. Semuanya tidak objektif gitu. Tidak objektif menurut dia kan. Bukan tidak sejalan dengan saya, tidak sejalan dengan akal sehat dan fakta, itu aja udah. Kan kelihatan. Kalau kita mau bilang akal sehat dan fakta, ini semua banyak loh yang melihat itu kan. Institusi-institusi melihat itu, aparat penegak hukum dari melihat awal, itu, ya kan? Kalau memang ada, tunjukin saja selesai. Tidak perlu tidak semudah itu menunjukkan. Tidak perlu kita akan bayar lawyer. Nanti dia akan tidak bilang, perlu ayo kita lihat mempidanakan itu, orang. kita uji coba buat ya kan? oleh kita sendiri. Iya. Udah pasti masalah tidak itu. perlu Ini karena masalahnya Oke, sudah di pengadilan. Kalau misalnya Pak Jokowi nunjukin, Anda akan mau ambil nggak? Saya cek. Oh iya, kita cek bersama dan semua terbuka aja. Semua terbuka, semua terbuka. Jelaskan udah. Nanti ahli-ahli yang lain juga dia ada. Oke. Kita tunjukkan hanya dilihat enggak. Kita nggak bisa. Kita cek, kita uji sendiri. Betul, bukan diuji sendiri, diuji terbuka. Ahli dari Anda mana? Ahli dari Jokowi mana? Sini ke depan. Iya, artinya itu bukan hanya untuk dilihat. Oh iya, harus diperiksa. Itu sudah ada. Itu kan diperiksa. Iya. Makanya ngapain kita kasih itu yang periksa itu adalah ini kan berarti nggak terbuka. Bukan masalah terbuka, tidak terbuka. Nggak terbuka, kita tidak mau jujur, tunjukkan, tidak mau transparan. Tapi dinyatakan bahwa itu kita akan ambil dan kita bukan diambil. Gimana cerita? Taruh aja di tengah, taruh di tengah. Kemudian semua lab 4 misalnya, oke, kita datangkan juga misalnya dari BRIN, Badan Research Indonesia ya, gitu, nasional. Terus kita lihat bersama, saya Dr. Rismon, ahli sana siapa? Inisial JS tuh. Oke, kita teliti satu-satu, kita bandingkan. Kita fair aja. Kalau bang ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan. Itu tidak terjadi. Dari awal mau nunjukin ijazahnya kan susah. Padahal yang namanya ijazah itu kan diterima kita dengan sangat bangga, dengan sangat ceria. Ini yang nggak masuk akal sehat. Mana ada orang yang bangga dengan ijazahnya, kok ini ijazahnya disembunyiin. Kalau ada orang lihat, oh nanti saya pidanakan gitu. Ini aneh gitu. Benar-benar di luar nurul kalau bahasa sekarang. Ya. Itu terlalu hiperbola bicara seperti itu. Menghadapi era post-truth betul. Polisi tidak akan dipercaya, apalagi dengan narasi dari Mas Suryo yang berulang-ulang berkali-kali saya katakan ya, memang itu tujuan mereka. Apa? Tujuan mereka itu bagaimana mendowngrade ya Presiden ke-7 Joko Widodo itu, nggak usah dinafikan semua ya keberhasilan beliau selama 10 tahun membangun infrastruktur untuk Indonesia menjadi Indonesia sentris. Itu satu poin untuk itu. Itu adalah sasaran antara. Ya. Ya. Sasaran yang terakhir itu buat mereka ya. Ya kan, bagaimana untuk
memakzulkan Gibran. Kan sudah nggak dari usah awal nanti makzul sendiri dia. Ya kan? Itu sasaran Jatuh utamanya. sendiri dia. Sasaran yang ketiganya itu adalah bagaimana memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya kan? Ingin mengadu domba seperti itu.